رحمتين يا ودود حمد علينا علينا حمد علينا علينا حمد علينا علينا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar hari ini para hadirin semua, pemirsa dimanapun berada, Indonesia dan di seluruh dunia? Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ridho bin Isma di channel Habib Al Tanjungi, album perjalanan hidup. Semoga hari ini semua sehat-sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita insyaallah diberikan amanah untuk dapat sharing lagi tentang perjalanan cita-cita. Nah, itu dia. Ini kebetulan ada anak nih, si Rifki nih tadi nanya. Ini kebetulan ada Wandul juga nih baru datang. Sinilah kalian macam mananya. Nah, bereng Jo. Jadi ini supaya bisa dinikmatin oleh semuanya juga, terutama teman-teman yang mungkin hari ini belum jelas lagi kehidupannya, seperti saya yang masih meraba-raba kemana karena perbedaan dan perjalanan cita-cita yang dari dulu sampai kenyataan yang sekarang. Jadi begini guys, ini terutama anak-anak Abi aja lah, teman-teman dan anak-anak Abi semua. Cita-cita itu harus dipahami dulu pertama apa maksudnya. Kebanyakan orang memahami cita-cita adalah sebagai profesi yang akan ditekuninya nanti ketika besar, gitu kan. Padahal cita-cita itu maknanya banyak, bahkan luas. Pengen membangun Ka'bah, pengen mengunjungi Ka'bah, membangun masjid, apalagi mendirikan rumah-rumah tahfiz pesantren, berangkat haji orang tua, itu termasuk cita-cita. Tapi mungkin yang dimaksudkan teman-teman dan anak-anak semua adalah cita-cita yang profesi gitu, profesi atau pekerjaan yang kita dapatkan atau kita lakukan, kita tekuni di masa masa dewasa nanti. Perjalanan cita-cita ini, si Rifki bertanya, Bi, kalau cita-citanya berganti dari yang hari ini sampai besar nanti boleh nggak? Emang kebanyakan begitu. Ini jujur aja ya, ini cerita pengalaman hidup Abi. Abi dari dulu, dari kecil sampai kelas 1 SMP itu cita-citanya adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dan ini punya latar belakang. Kenapa begitu? Karena dari kecil Abi suka nonton film perang. Film perang yang dia jadi detektif intel. Orang ini malu guys. Intel, ya kan, bisa membongkar misi-misi buruk para mafia segala macam, dan yang paling keren itu dia megang senjata. Dan Abi paling seneng kalau udah memecahkan misi itu pakai senjata-senjata. Jadi dari dulu Abi koleksi tembak-tembakan tuh, dari mulai tembak pistol, shotgun, kemudian sniper, brand dan lain-lain lah. Pokoknya semua dikoleksi sampai baju-baju TNI-nya, baju-baju polisi, pokoknya yang berbau dengan kemiliteran, sepatu, topi, segala macam. Itu dia. Walaupun sebenarnya di keluarga Abi juga ditanamkan dasar-dasar religius yang paling utama, tapi waktu itu belum ada cita-cita untuk jadi ustadz segala macam, jadi qori, jadi pokoknya yang berbau dengan ke situ. Tapi bidang MTQ insya Allah tetap ditekuni, kayak lomba merotal, hafalan surah, mujawad, tilawah Quran gitu kan. Dan lomba-lomba yang lain sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan tetap diistiqomahkan. Kemudian masuklah dia ke kelas 2 Sanawiyah. Dan ini cita-cita berubah menjadi seorang pilot. Kenapa bisa beralih kemari? Karena mulai beredar bahwasannya gaji pilot itu besar. Sebagai anak yang lugu saat itu, mendengar uang yang begitu banyak, yang waktu itu jajan 500 rupiah aja sudah luar biasa gitu kan, diiming-imingi gaji yang sebegitu besar. Dan waktu itu tidak ada yang tidak mungkin, sampai sekarang pun tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa. Tapi ada beberapa kendala dan resiko yang tidak berani mengambil waktu itu, termasuk sekolahnya mahal, dan waktu itu belum kenal kalau apa-apa tuh nggak mesti dengan uang gitu, belum kenal begitu. Apa-apa tuh harus pakai uang, kenalnya begitu. Karena orang tua kondisinya ya alhamdulillah di bawah rata-rata, jadi nggak berani ngambil pilot dan risikonya juga besar.
dan lain-lain lah, begitu dia. Masuk di kelas 3 sanawiyah. Ini berubah lagi menjadi banker. Kalian yang nanya, kalian nggak berani masuk kamera. Banker. Banker itu orang yang bekerja di bagian perbankan. Ya, karena dulu abang ipar Abi Rahman Korib itu kan kerjanya di bagian perbankan. Jadi dari bawahan, dari kurir, dari teller, survivor. Pokoknya sampai naik ke direktur utama. Sampai waktu itu bahkan mau jadi pengawas di OJK. Jadi Abi termotivasi karena Abi lihat Bank Indonesia belum ada yang syariah. Jadi Abi pengen waktu itu usia yang segitu tuh pengen mendirikan Bank Indonesia Syariah. Begitu dia, karena termotivasi jadi perjalanan abang Abi tadi. Tuh, cuma ini juga memiliki persaingan. Kenapa? Abi bakatnya memang ada di matematika, akuntansi, tapi Abi juga jago seni. Bukan jago sih, bisa seni gitu, seni rupa. Makanya Abi pengen jadi arsitek. Tapi begitu, sama juga biayanya mahal. Abi pernah tahu itu satu alat aja 20 juta dia harus disediakan. Ya, begitulah. Karena target Abi waktu itu di usia yang sebegitu pengen membuat bangunan masjid yang kayak istimewa gitu, spesial, atau gedung pencakar langit. Ya, Abi penasaran kali sama orang-orang yang bisa buat itu dia. Nah, sampai sejauh ini ada beberapa perubahan cita-cita sekitar 5. Abi mau sampaikan, apapun cita-cita yang berubah dari kalian harus didasari dengan latar belakang, karena apa dan untuk apa gitu, terutama manfaatnya. Welcome Umi Neneng. Oke. Masuklah dia ke kelas 1 Aliyah. Cita-cita ini masih bersarang di lubuk hati. Cita-cita perbankan ini bersayang sampai 3 SMA, 3 Aliyah. Tapi di kelas 1 Aliyah, teman-teman Abi itu pada banyak yang pengen jadi pengusaha. Jadi ini cita-cita juga bisa difaktori dengan ikut-ikutan orang. Nampaknya enak, apalagi usia anak muda kan. Nampaknya enak, digas gitu. Sama seperti Abi. Nampaknya enak di bidang usaha, Abi gas. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata cita-cita usaha Abi ini ada sejak SD. Karena dari SD Abi itu sudah jualan. Oh, kalian udah jualan SD? Jualan tuh, untungnya dalam sekali jualan tuh 200 rupiah guys. Jualan salak, manisan jambu dan segala macamnya lah. Tapi Abi kayak berpikir gini, Abi pengen punya usaha. Walaupun sampai sekarang alhamdulillah baru beberapa unit saja Allah berikan amanah, ada usaha yang harus dikembangkan tapi belum berkembang pesat. Menuju perkembangan pesat ini. Jadi background usaha itu menurut Abi bukan profesi yang harus dikerjakan nanti, bukan, tapi itu adalah hobi yang dikembangkan dari kecil. Jadi dia nggak masuk lini cita-cita. Apapun profesi Abi nanti ketika besar, pengusaha ini harus tetap selalu melekat di dalam diri, karena seperti yang dibilang Rasulullah, berdagang adalah kunci. Ya kan? Dari 10 kunci keberhasilan, kesuksesan tuh 9 diantaranya dengan berdagang. Kemudian ada yang terlewat nih, waktu di kelas 2 Aliyah, kelas 1 Aliyah itulah, ada teman-teman Nabi yang juga punya cita-cita jadi ustadz katanya, jadi ustadz, jadi qori. Abi ternyata berubah. Sebenarnya waktu itu belum berubah sih, kayak Abi nggak pernah punya niatan jadi ustadz hari itu, nggak pernah punya niatan jadi qori, nggak pernah, karena qori Abi semenjak kelas 1, 2, 3 sanawiyah Abi minum es hampir setiap hari, jadi suaranya jadi kayak kodok. Kemudian jadi ustadz Abi nggak ada ke situ lah, Abi belum ada, cuman pengen kenal gitu aja. Abi seneng lihat ustadz tapi nggak pengen jadi ustadz, seneng lihat dan pengen belajar masa itu gitu. Tapi ternyata guys, di kelas 2 sanawiyah Abi pernah ikut lomba tuh. Pertama kali Abi ikut lomba syarhil, lomba ceramah. Dan kalian tahu anak-anak Abi, teman-teman semua, guys, di kelas 2 itu lomba pertama dan mendapat juara 2 di satu sekolah. Padahal teksnya itu tahu, dulu ada Ustadz Soleh Mahmud di film Pesantren Rock and Roll. Ada kan filmnya kan? Ada? Oh, tahu bagus lah. Ada teks ceramahnya itu. Abi ngefans sama dia karena
masa itu dialah ustadz yang milenial. Abi belum kenal milenial, ustadz yang gaul gitu. Jadi dengan penyampaian yang gaul, berbaur dengan anak muda, bahasanya pun gaul. Teks 3 menitan itu Abi tuliskan di kertas, Abi hafalkan, tidak ada yang berbeda satupun. Soalnya waktu itu belum ada kamera ya, belum ada handphone, jadi nggak ada dokumentasinya. Dan logat-logat Betawinya pun Abi hafalkan, dan itu yang Abi bawakan ke lomba. Dan saat itu alhamdulillah mendapat juara 2. Saat itulah titik balik Abi semangat untuk mengikuti dan mengasah bakat di bidang perlombaan ini, ceramah-ceramah itu. Dan Abi nggak tahu ternyata Abi ada bakat di situ. Sampai hari ini insya Allah ini terus dikembangkan. Dah itu ya kan. Jadi banyak, ada berapa cita-cita? 8 cita-cita ya kan. Pengen jadi ini, pengen jadi itu segala macam. Masuk ke kelas 2 Alia, itulah bergabung tuh antara dunia motivasi gara-gara Mama Dede curhat. Jadi teman-teman Abi tuh sama Abi sering curhat. Sebelum Abi ikut trainer motivator, udah training juga, cuman masalah percintaan. Jadi kan Abi tuh sering bucin tuh udah dari dulu. Curhatnya sama Abi ini Abi tanggapin. Ketua bucin. Tawan ketua bucin. Gini aja lah. Lucu kali. Gini aja lah. Itu chef Abi. Kayak chef apa nih jadinya? Begini ya. Lucu kali. Jadi sampai di situ kelas, kalian tahu waktu kelas 1 entah 2 aliyah gitu kan, Abi pernah ikut safari Ramadan, dan itu Abi hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi Abi nggak ikut kesana kemarinya, nggak ikut ceramahnya. Rupanya waktu pembagian ada amplop gitu kan, Abi dapat uang 10.000, bayangin tuh 10.000 di amplop, dan itu dikoyak guys setengah. Itu betapa sakitnya tuh. Nih Abi sampaikan ini kepada kakak-kakak alumni yang waktu itu ngerjain Abi. Mudah-mudahan nih lihat videonya. Terima kasih, uangnya waktu itu Abi balikan, nggak tahu sama siapa. Bayangin tuh, dikasih uang amplop, di amplop 10.000 dikoyak. Gara-gara Abi waktu itu nggak ikut safari Ramadan ya, tapi kan terdaftar di dalam ini. Karena memang Abi nggak tahu harus ngapain. Gitu. Tapi di kelas 10 itu, dan di kelas 11-nya sampai di kelas 12 Abi terus aktif safari Ramadan dan mulai terus belajar cara pengembangan ini. Sampailah di kuliah. Apa coba cita-cita yang bertahan? Abi ngambil jurusan perbankan syariah di UIN Medan. Berarti cita-cita Abi yang bertahan jadi banker. Tapi qadarullah, 1 semester aja berjalan di UIN itu kayak Allah berikan segala macam cobaan, segala macam jalan, dibukakan pintu petunjuk. Nanti kita sharing lagi di part selanjutnya perjalanan pendidikan ya guys. Ini perjalanan menggapai cita-cita. Sampai akhirnya Abi pindah kampus dan jadi pengangguran sementara, dan Abi masuk ke kampus yang jurusannya tarbiyah dan hari ini menjadi pengajar, tepatnya pendidik. Tapi cita-cita pendidik ini bukan cita-cita Abi. Sama seperti pengusaha tadi, apapun profesi Abi ke depannya nanti, Abi akan tetap jadi pendidik. Karena pendidik itu kayak udah naluri seperti pengusaha tadi yang akan tetap lengket. Jadi Abi mau jadi apa, Bi? Nah, di situ Abi kenal namanya dunia motivator yang beneran. Kalau dulu kan motivator ece-ece, Abi ece-ecenya jadi motivator. Sekarang Abi latihan jadi motivator, jadi trainer, jadi coach, ngelatih banyak orang, ngajar banyak orang gitu. Jadi hari ini dengan perkembangan zaman, Abi kan jumpa juga sama ustadz-ustadz tuh, calon mertua Ustadz Sumanso. Memang Abi marah kalau bilang kayak gini, Banu tak apa-apa aja. Apa-apa ya, namanya entertain harus begitu deh. Candaan yang membawa keseriusan. Terus jumpa kiai, jumpa ustadz-ustadz segala macam. Dan singkatnya, nanti dilanjutkan di part 2 ya guys. Singkatnya, cita-citanya yang hari ini ada itu adalah menjadi panutan. Itu dia. Kalau profesinya kayak ya apa ya, pimpinan pondok pesantren gitu. Nah, jadi sekaligus motivator, sekaligus ustadz, sekaligus kiainya, yang bisa kita kuning, bisa hafiz Quran, diborong ya gitu, diborong semua, bisa ceramah kesana kemari, jadi juga pengusaha segala macamnya gitu. Cuman yang TNI tadi jadi polisi, termasuk polisi cita-cita juga tuh, sampai pernah mau diutangkan
200 juta. Abi bilang, ya Allah mama, 2 juta aja kita kesusahan nyarinya, apalagi 200 juta. Nggak usah, daripada 200 juta itu diutangkan masuk ke Polri, bagus kita buat pesantren, selesai. Iya, hari ini cita-cita Abi kalau ya, jadi antara cita-cita, keinginan, harapan, target itu sebenarnya tipis-tipis bedanya. Dia pengen buat pesantren besar di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan ada yang cabang internasional gitu. Makanya hari ini kita belajar terus mengasah ilmu. Tuh. Jadi kalau hari kita dibilang cita-cita bisa berubah, memang dia akan berubah sepanjang zaman. Cuman yang nggak boleh itu tidak istiqomah. Lihat cita-citanya, lihat latar belakangnya, lihat tujuannya, minta izin sama orang tua, sama orang-orang terdekat, capai. Walaupun jalannya beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Oke? Kita sharing lagi ya. Oke guys, itulah itulah sedikit cerita singkat perjalanan menggapai cita-cita. Dan hari ini seperti apa? Insya Allah kita akan cerita di part yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Abi mohon maaf, padahal kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan dulu kita, salawatan. Apa yang salawat ini? Ya, coba. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib بالطيب القرب المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد. Terus lupa guys, gara-gara banyak gara-gara jarang diselawatin. Pokoknya nanti kalau ingat kita kasih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ditransfer, bagi-bagi cerita, bagi-bagi rasa. Subret channel ini ya wajib pada wajib. Subret. Tek-tek. علينا